Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Adnan Chaniago, Kepala Riset dan Analis Global Intra Berjangka. Ya, sore Mas Adnan. Sore Mas Dodi. Ya, Mas Adnan, ini seperti apa tren harga emas dan olein sepekan terakhir? Ya, kalau untuk sepekan terakhir, kalau kita perhatikan untuk harga emas, ini setelah di akhir pekan sebelumnya ya, turun cukup signifikan. Ini dalam sepekan terakhir kalau kita perhatikan ini cenderung diperdagangkan di kisaran yang cenderung stabil. Itu di kisaran 1760 sampai 1794. Dan untuk sementara ini untuk harga emas stabil di kisaran 1780-an. Dan pergerakan emas ini kalau saya lihat ini untuk sementara ini masih cenderung mengarah konsolidasi ya, pasca keputusan Fed di pekan kemarin yang akan melakukan pengurangan kebijakan moneternya. Dan untuk olein ini hampir sama dengan emas, kecenderungan juga masih stagnan ya untuk sekarang, juga stagnan ini cenderung mengarah lebih ke turun, begitu Mas Dodi. Ya, lalu bagaimana dengan pergerakan transaksi kopi dan juga kakao dalam sepekan hingga sore ini? Ya, kalau untuk harga kopi kita perhatikan sampai sore ini ya, ini cenderung ditutup beragam, di mana kalau kita perhatikan untuk harga kopi Robusta ini cenderung naik ya ke level tertinggi dalam 2 minggu terakhir. Ini kenaikan ini kalau saya lihat lebih ditopang dari pengaruh pasokan kopi, terutama dari produsen Robusta terbesar di dunia yaitu dari Vietnam. Dan juga dari kopi Arabica ini kalau kita lihat terutama dari produsen Brazil ini juga mengalami sedikit kenaikan. Ini terlihat dari laporan ekspor terbarunya. Sementara untuk harga kakao ini sedikit berbeda dengan harga kopi, di mana harga kakao ini cenderung mengalami terus pelemahan atau kerugian. Malah terbaru di New York ya, ini jatuh ke level 7 bulan terendah. Sementara di London juga dilaporkan ini juga turun ke level 5,5 bulan terendah. Penurunan ini lebih faktor karena tingginya atau melimpahnya jumlah produksi kakao dari produsen utamanya itu Pantai Gading dan juga dari produsen keduanya itu dari Ghana. Seperti itu Mas Dodi. Oke, kita kembali bicara soal emas ini, bagaimana kemudian arah dolar Amerika dan juga pengaruhnya terhadap emas pekan depan? Ya, kalau untuk arah dolar ini untuk sementara kalau kita lihat dari sesi pagi tadi sampai siang ini dolar sedikit terkoreksi turun ya, atau mengarah flat, cenderung datar, itu turun kurang lebih 0,03% terhadap semua rival utama. Dan kalau saya lihat untuk minggu depan, ini pelaku pasar ini cenderung menahan diri dari posisi besar, karena minggu depan itu akan ada rangkaian data yang cukup padat, di mana yang cukup high impact nanti di akhir pekan itu ada data non-farm payroll atau laporan ketenagakerjaan US, dan juga dari tingkat pengangguran US dalam sebulan terakhir. Dan kalau saya lihat pengaruhnya nanti ke emasnya, ini akan bergantung pada rilis dari data ini nanti. Kalau dari perkiraan sementara dari forecaster dari Reuters, ini untuk non-farm payroll-nya diperkirakan positif, di mana ada 600.000 ketenagakerjaan baru dibanding sebelumnya 559.000. Ini kalau sesuai ekspektasi harusnya emasnya ada peluang turun. Kalau saya lihat untuk kisaran perdagangan emas untuk minggu depan itu ada di kisaran 1802, untuk bawahnya di kisaran 1740 per ounce-nya. Nah, untuk pekan depan juga sentimen apa yang harus diwaspadai oleh pelaku pasar? Ya, kembali lagi, jadi sentimen yang utama untuk pekan depan ini cukup banyak. Ini di mana nanti akan diawali dari data consumer confidence atau tingkat kepercayaan konsumennya US, nanti akan dirilis hari Selasa. Ini juga dari ekspektasi sementara, ini dilaporkan positif ya buat dolar. Kemudian juga nanti ada ADP employment, ini merupakan data ketenagakerjaan sektor swastanya US. Ini 2 hari sebelum data non-farm payroll. Ini juga nanti akan menjadi acuan pasar. Kemudian puncaknya nanti seperti saya bilang tadi itu dari data non-farm payroll. Kalau saya lihat ke depan ini untuk dolarnya ada potensi akan kembali ke level tertinggi pekan kemarin, itu di kisaran 9240. Dari kisaran sekarang itu stabil di kisaran 9170 sampai 9180-an.
Baik, Mas Adnan, terima kasih informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Adnan Caniago, Kepala Riset dan Analis Global Intra Berjangka.